Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan diskusi tentang proses models. Sebuah proses itu didefinisikan sebagai kumpulan dari aktivitas, kemudian ada tindakan, kemudian ada tugas-tugas atau task-task yang dilakukan ketika produk itu di-create atau diciptakan. Oke, katakanlah misalkan kita membuat aplikasi sistem penerimaan mahasiswa, maka di sana ada proses yang harus dilakukan, ada aktivitas yang harus dilakukan, dan harus ada tindakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika sistem informasi tersebut dibuat. Oke, sebuah proses katakanlah tadi pembuatan aplikasi itu harus menggunakan sebuah framework atau kerangka kerja. Untuk apa sih gunanya framework ini? Gunanya framework salah satunya agar pekerjaan kita itu dapat tertata atau tersusun atau terorganisir dengan baik. Setiap software engineering itu terdiri dari task-task atau tugas-tugas yang dikerjakan. Misalkan contoh di sini ada tasknya, work productnya, quality assurance, kemudian ada project milestone-nya, ada sudah sampai mana project itu dibuat. Kemudian kita lihat di sini dalam activity, framework activity, kemudian di dalamnya itu terdapat action, maka ini harus dibundle dengan yang kita sebut sebagai umbrella activity. Gunanya umbrella activity agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan, action-action yang dilakukan, kemudian task-task yang dilakukan itu dapat terjaga kualitasnya. Pada pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa ada 5 kerangka kerja aktivitas dari software engineering. Yang pertama communication, yang kedua planning, yang ketiga modeling, yang keempat constructor, dan yang terakhir adalah deployment. Dan semua itu harus dipayungi oleh sebuah aktivitas yang menjaga bahwa proyek yang kita buat itu berkualitas, yang kita sebutnya sebagai umbrella activity. Namun, aktivitas-aktivitas communication, planning, dan seterusnya itu harus saling terintegrasi. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah process flow. Process flow sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah linear process flow, yang kedua ada iterative process flow, yang ketiga adalah evolutionary process flow, dan yang terakhir adalah parallel process flow. Process flow sendiri itu dimulai dari communication hingga nanti berakhir pada deployment. Pada linear process flow, aktivitas-aktivitas itu dilakukan secara beruntun atau berangkai. Dimulai dari aktivitas communication, dilanjutkan planning, modeling, construction, dan deployment pada akhirnya. Pada iterative process flow, kita dapat melakukan iterasi atau perulangan satu atau lebih aktivitas. Katakanlah di sini communication, setelah selesai communication kita melakukan aktivitas planning. Setelah aktivitas planning kita perlu melakukan communication ulang. Selanjutnya masuk ke aktivitas modeling. Di aktivitas modeling ini kita melakukan iterasi. Tujuannya apa iterasi? Untuk misalkan direvisi atau sebagainya. Setelah proses revisi ini selesai, kita masuk ke aktivitas berikutnya, construction, dan berakhir pada deployment. Kita perhatikan juga di sini, misalkan pada saat di aktivitas construction kita bisa pindah ke aktivitas awal. Intinya kita melakukan iterasi. Dari sini misal modeling kita mau communication juga bisa. Misalkan ada modeling yang perlu dikomunikasikan ulang, maka kita balik lagi ke sini. Selanjutnya adalah evolutionary process flow, di mana pada evolutionary process flow kita melakukan aktivitas-aktivitas tersebut secara lingkaran. Di sini kita perhatikan bahwa communication, planning, modeling, construction, dan deployment itu satu proses penuh. Kalau kita perhatikan di iterative process flow, kita bisa loncat misalnya construction, kita communication. Tapi kalau di evolutionary process flow, kita harus satu proses dulu selesai. Nanti setelah satu proses selesai, ini dihasilkan katakanlah milestone atau increment release. Proses ini akan terus menerus sampai pembuatan produknya itu selesai. Oke, selanjutnya ada parallel process flow. Kita bisa lihat bahwa aktivitas dapat dilakukan secara paralel. Katakanlah di sini, untuk membuat modeling, kita mungkin saja melakukan beberapa aktivitas di planning dan beberapa aktivitas di construction.
dan seterusnya. Intinya adalah pada proses paralel proses flow, kita dapat melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Namun harus dipertimbangkan ketika kita memilih katakanlah aktivitas communication, katakanlah di sini communication, kita harus perhatikan komunikasi atau communication antara project satu itu mungkin berbeda dengan project yang lainnya. Misalkan project satu itu skupnya lebih besar, kita tidak bisa menyamakan dengan project komunikasi di project yang kecil. Oleh karena itu kita harus identifikasi skupnya. Kita bisa di requirement analysis misalkan pada bagian awal. Kemudian juga dari sana kita dapat membuat task set atau list-list tugas yang harus dikerjakan. Jadi kita harus mampu juga nanti mengidentifikasi task atau aktivitas apa sih yang cocok misalkan di bagian komunikasi antara project besar dan project kecil. Ini contohnya di sini adalah requirement gathering atau kita mendapatkan requirement dari katakan stakeholder. Di sini misalkan simple project. Kita di sini pertama membuat list stakeholder untuk project ini. Jadinya kita daftar dulu tuh stakeholder yang terkait project kita apa aja. Kemudian menginvite atau mengundang semua stakeholder. Kemudian diskusi requirement dan kemudian membangun gathering requirement finalnya seperti apa. Tapi kita lihat di sini perbedaannya kalau misalkan ya ini hanya contoh saja kalau project yang kita hadapi itu besar. Maka di sini kita lihat nih ada interview setiap stakeholder. Jadinya kalau di sini mungkin bersamaan kita melakukan FGD, cukup FGD di sini. Sini kita perlu menginterview setiap stakeholder agar detail apa yang dibutuhkan setiap stakeholder. Kemudian di sini kita mengkonduk meeting. Gunanya mengkonduk meeting apa? Agar nanti setiap stakeholder itu dapat mengaspirasikan apa yang diinginkannya. Sehingga kita juga dapat menangkap kebutuhan dari stakeholder tersebut. Dan selanjutnya, kalau kalian perhatikan di sini kalau project yang kecil itu hanya 6, project yang besar itu 12. Dan ini hanya contoh ya. Jadi kalian itu harus bisa membedakan scope dari project kalian kemudian membuat task-tasknya. Oke. Selanjutnya proses pattern. Kenapa proses pattern ini penting? Karena ini terkait dengan problem. Proses pattern sendiri itu menggambarkan antara keterkaitan problem yang dihadapi ketika pembuatan software. Jadi contohnya ketika kita membuat aplikasi, katakanlah aplikasi, kita ada yang rusak, modul rusak. Atau di sini requirement tidak jelas. Nah, ini sebenarnya harus kita sampaikan agar tim-tim yang lain itu tahu dan dapat dipropos atau diusulkan solusinya sehingga tidak menyebabkan keterkendalanya pembuatan software atau yang lainnya. Jadi ini contoh dari proses patternnya. Ingat ya, ini hanya template. Ini template yang dibuat oleh Ambler. Jadi Ambler itu membuat template untuk dokumentasi proses pattern. Jadi ingat ya, software kita katakan pada bagian awal bahwa software itu tidak hanya bagian coding atau membuat instruction, tapi juga berhubungan dengan dokumentasi. Jadi ini bagian dokumentasi yang kita bahas. Jadi Ambler tersebut membuat template. Jadi si Ambler itu membuat template dari proses pattern yang terdiri dari pattern name atau name patternnya apa, intent tujuannya apa, kemudian type-nya, initial context-nya, problem-nya, solution-nya, resulting context, related pattern, dan known use and example. Oke, kita diskusi satu-satu. Pattern name atau nama pattern-nya apa? Nama pattern di sini adalah hal terkait problemnya. Misalkan di sini requirement-nya tidak jelas. Kemudian maksud dari pattern tersebut apa? Pattern tersebut menggambarkan bagaimana pendekatan untuk membuat sebuah model yang dapat diakses secara berulang oleh stakeholder. Kemudian type-nya apa? Jadi kalau si Ambler sendiri itu ngebagi 3 type. Yang pertama adalah stage pattern, yang kedua adalah task pattern, yang ketiga ada fase pattern.
Kemudian ada initial context. Initial context sendiri itu menggambarkan kondisi di mana pattern tersebut diaplikasikan. Di sini misalkan initial context-nya adalah stakeholder harus sudah diidentifikasi. Kemudian membuat komunikasi yang baik antara stakeholder dan software team. Dan selanjutnya, kemudian ada problem atau masalah. Masalah yang dihadapi pada proses pattern ini. Yaitu adanya requirement yang samar-samar atau kabur yang tidak jelas lah dan ini harus diselesaikan. Kemudian ada bagian solusi, yaitu solusi yang ditawarkan dari problem yang ada. Kemudian ada resulting context. Ini menggambarkan kondisi di mana si pattern tersebut berhasil diimplementasikan secara sukses. Kemudian ada related pattern. Jadi pattern-pattern mana ini yang saling berkorelasi. Misalkan di sini ada customer communication, iterative design, iterative development, customer assessment dan semacamnya. Kemudian ada kenawan use and example. Bagian ini menunjukkan pada item atau instance mana sih si pattern ini dapat diimplementasikan. Misalkan di sini pada bagian prototype. Oke, selanjutnya kita diskusi tentang standar yang digunakan dalam proses assessment dan improvement software engineering. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa standar yang digunakan. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kita akan mendalam belajarnya di bagian yang lain. Di sini saya hanya introduce saja. Yang pertama ada CMMI yang dibuat oleh Carnegie Mellon University. CMMI itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari best practice dalam software engineering. Practice dalam CMMI itu terdiri dari dua, yaitu generic practice dan specific practice. Setiap practice tersebut memiliki goals, yang mana terdiri dari generic goals dan specific goals. Jadinya nanti akan ada proses area yang akan di-improve atau di-assessment oleh CMMI. Untuk lebih detailnya itu dapat dilihat pada website cmminstitute.com/cmmi. CMMI itu sendiri based on-nya menggunakan maturity level. Untuk proses assessment dan improvement di dalam CMMI sendiri itu menggunakan SCAMPI. Jadi ada 3 kelas penilaian dalam SCAMPI, yaitu SCAMPI A, SCAMPI B, dan SCAMPI C. Pertanyaannya adalah apakah assessment ini itu berguna bagi kita sebagai misalkan dalam organisasi software. Ya, tentu saja penting karena kita dapat melihat kekurangan dari proses bisnis kita. Dan ini juga kalau kalian lihat di CMMI Institute, di sini akan ada list-list perusahaan yang mendapatkan level tertentu. Level paling rendah itu 1, level paling tinggi itu 5. Di sini kita juga bisa memfilter negaranya. Jadi kalian buka saja sas.cmminstitute.com. Dari sini biasanya kalau levelnya 3, itu kita bisa melakukan tender atau project di luar negeri. Jadi kalau suatu organisasi ada tender, ada project, dan ternyata perusahaan kita tidak berada di level 3, maka kita tidak bisa mengikuti project tersebut. Jika levelnya makin tinggi, hal itu menunjukkan proses pembuatan softwarenya itu sangat bagus. Oke. Selain CMMI, untuk proses assessment ada juga CBIEP, kemudian SPICE, kemudian ada ISO. Intinya semua standar ini berguna untuk proses improvement dari organisasi software kita. Kenapa ini berbeda-beda? Karena organisasi yang berbeda. Kemudian juga ada standar yang berbeda, tapi intinya sama. Esensi dari proses model sendiri itu diajukan untuk mengelola chaos atau kekacauan dalam pengembangan software. Proses model sendiri itu menggambarkan sebuah proses flow. Kita tahu tadi bahwa proses flow yang ada itu bisa terdiri dari 4 tipe, 4 macam. Ada linear process flow, iterative process flow, evolutionary process flow, dan parallel process flow. Dan ini menggambarkan proses model. Jadi aktivitas-aktivitas di dalam software sendiri itu dapat diakomodasi dalam proses model. Tetapi setiap proses model yang dipilih itu menekankan pada hal yang berbeda. Beberapa proses model yang dipakai dalam membangun software diantaranya adalah pertama yaitu waterfall model. Kenapa dikatakan seperti ini? Kita lihat bahwa model ini adalah tipe linear.
Kita tahu pada linear process flow bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu harus beruntun atau berangkai. Misalkan communication itu dilakukan sebelum planning. Kemudian setelah planning melakukan modeling, kemudian construction, dan yang terakhir adalah deployment. Variasi lainnya dari waterfall model adalah V-model. V-model yaitu kita melakukan quality assurance di sini. Sama seperti waterfall model secara umumnya, V-model juga mengikuti proses linear. Di sini kita lihat bahwa requirement modeling pertama kali dilakukan. Setelah requirement modeling dilakukan, kita melakukan architectural design, kemudian component design, kemudian code generation. Setelah bagian kiri selesai, kemudian masuk bagian kanan. Ketika melakukan proses di bagian kanan, kita melakukan validasi terhadap bagian kiri. Ketika kita melakukan unit testing, katakanlah di sini kita melakukan review atau validasi terhadap code generation dan component design. Ketika kita melakukan aktivitas integration testing, kita melakukan validasi terhadap architectural design dan component design. Ketika kita melakukan system testing, kita melakukan validasi terhadap architectural design dan requirement modeling. Dan pada bagian akhir, ketika kita melakukan aktivitas acceptance testing, kita melakukan validasi terhadap requirement modeling. Selanjutnya adalah incremental process model. Model ini sebenarnya model linear juga, sama seperti waterfall model. Namun, kita di sini melakukan increment atau tahapan. Setiap tahapan melakukan proses penuh. Di sini ada aktivitas communication, planning, modeling, construction, dan bagian akhir deployment. Satu proses penuh ini menghasilkan satu deliverable. Selanjutnya, increment 2 juga menghasilkan deliverable. Kemudian, increment 3 juga menghasilkan deliverable. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah evolutionary process model. Proses ini merupakan proses yang iteratif. Kenapa model ini muncul? Karena kalau memakai model yang lama, maka prosesnya itu akan memakan waktu yang lama. Padahal kompetisi bisnis itu sangat sengit, sehingga kita butuh limited version atau versi terbatas dari sebuah software. Kenapa ini digunakan? Terkadang customer itu mendefinisikan objektif atau tujuan sebuah software itu secara umum. Dia tidak mengidentifikasi secara detail requirement, fungsinya apa, fiturnya apa, dan lainnya. Di lain sisi, developer mungkin tidak yakin tentang penggunaan algoritma, efisiensinya di mana, efektivitasnya di mana. Oleh karena itu, paradigma prototype itu digunakan, yang mana merupakan evolutionary process model. Namun ada masalah ketika menggunakan model prototype ini. Kadang-kadang stakeholder menganggap bahwa prototype ini adalah software yang asli atau yang sudah selesai full. Padahal banyak function yang belum berfungsi. Namanya juga prototype. Kita belum mempertimbangkan kualitas dari software yang kita buat ini dan bagaimana proses pemeliharaannya dalam waktu yang panjang. Di lain sisi, ketika software engineer membuat prototype ini, mereka tidak mempertimbangkan misalkan bahasa program yang dipakai. Mereka berprinsip bahwa prototype yang jadi, ya jadi. Tidak mempertimbangkan ke depannya. Mereka lupa alasan dulu memakai bahasa program yang satu itu apa. Sehingga nanti ujung-ujungnya itu susah untuk di-maintain. Model lainnya dari evolutionary process model yaitu spiral model. Model ini menggabungkan proses iteratif dalam model prototype dengan waterfall model. Pada awal iterasi, deliverable yang dihasilkan mungkin berupa prototype. Namun ketika proses iterasi itu terus berlangsung, maka versi komplit dari software itu akan dihasilkan dengan kualitas yang bagus. Di dalam spiral model, kita membagi lingkaran menjadi beberapa aktivitas. Di sini kita membaginya misalkan dalam kerangka umum proses model, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Proses evolusi dilakukan mengikuti arah jarum jam, dimulai dari center. Di sini, hal yang dipertimbangkan ketika proses revolusi itu dilakukan adalah faktor resiko. Ketika proses revolusi terjadi, juga akan menemukan titik anchor point, yang mana ini merupakan anchor point milestone. Model spiral ini lebih realistik dibandingkan model-model sebelumnya, di mana model spiral ini juga cocok untuk pengembangan software dalam skala besar.
Di sini stakeholder dan pengembang atau software engineer saling memahami terhadap resiko yang akan terjadi ketika pembuatan software. Pembuatan software sendiri dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan model evolusi. Perlu diperhatikan di sini, model spiral bukanlah model yang mujarab yang mampu menyelesaikan segala masalah. Oke, demikianlah penjelasan pada sesi ini tentang proses model. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.